Jadi kalau kita memberikan satu amalan, hati harus menyaksikan, bukan mata. Oh, hati harus hadir ya? Hati harus hadir. Di saat orang menyembelih itu, hati kita harus membuka diri. Jadi orang diterima itu akan mendapatkan sakinah di dalam hati itu. Barang yang dikorbankan akan menghasilkan huwallazi anzala sakinah. Lalu ia merasakan idza dakhala nurul qalba insaraha wa nafasa. Kalau nur itu masuk, kan itu cahaya. Jadi ilmu ini ilmu cahaya, nur. Kalau nur sudah dibuka, maka tampak semuanya, tersingkap batin kita. Kita mampu melihat kalbu kita itu yasiru berjalan ilallah. Kerasa itu. Ketika pasti kurban itu selesai, ketika diam itu ruh itu berjalan tuh. Di sini rasanya itu insaraha itu dia. Wan fasaha, lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali berguru, menimba ilmu kepada guru kita Ustaz Abu Sangkan. Dan kajian pagi ini menarik Ustaz, karena mendekati Idul Adha ini. Temanya yang sangat kontekstual, bagaimana memaknai Idul Kurban, memaknai kurban kita. Karena kan udah kebiasaan kita nih tiap tahun kurban. Khawatirnya kehilangan makna atau ruh dari kurban itu sendiri. Ya, begitu Ustaz. Banyak orang yang kayaknya udah biasa ya kurban itu. Tapi apa makna atau ruhnya gitu Ustaz? Seringkali kita sudah bertahun-tahun ya. Idul Fitri, Idul Kurban, kembali fitrah. Tapi nggak pernah berhasil tentang mendapatkan kefitrahan, kejernihan, kebersihan, sehingga menghasilkan laqiya rabbah, perjumpaan dengan Allah. Dalam Ramadan itu tazkiyah, ya, pembersihan jiwa, targetnya itu untuk laqiya rabbah. Farhatani, ada dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun yang pertama adalah ketika iftar, ketika berbuka. Kemudian yang kedua adalah laqiya rabbah, ketika perjumpaan dengan Allah. Itu target sebenarnya. Fungsinya target perjumpaan di saat kita berbuka, perjumpaan dengan Allah, itu ada perjumpaannya. Sama dengan sholat. Sholat juga laqiya rabbah, perjumpaan. Targetnya sholat, tujuannya dulu semua. Semua ibadah tujuannya laqiya rabbah. Ini yang dilupakan banyak orang. Semua ibadah itu. Semua ibadah. Termasuk kurban tadi ya. Kurban itu tujuannya laqiya rabbah. Makanya di situ ada ma'rifat di situ. Ma'rifat itu mengenal. Laqiya, liqa di Arafah. Nah, kita yang tidak haji, yang sedang ada di rumah, kita mengkorbankan, mendekatkan kepada siapa? Itu. Laqiya rabbah, kurban. Makna kurban itu sendiri. Fa inni qarib. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa inni qarib. Korbankan, dekatkan engkau kepada Allah. Pintunya tidak bisa kau korbankan kalau tidak ada benda yang kau korbankan. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Kalau kamu pengen yarju liqa pada saya, mana modalnya? Falyamal amalan salihah. Lakukan amal-amal yang baik. Apa? Kalau cuma amalan baik ketika zikir, sangat berbeda dengan amalan baik yang sekarang diwajibkan, yaitu berkorban harta dan benda. Kalau cuma aku ngamalkan subhanallah, gampang, semua orang bisa. Zikir lisan ya. Zikir bil lisan, sebut sahabat nama Allah. Ini yang paling berat adalah mengorbankan harta. Sekarang peristiwa ini terjadi ketika Nabi Ibrahim
betapa beratnya ia harus mengorbankan anaknya untuk disembelih. Apa perasaannya? Iya. Apa perasaannya Seorang ayah. bapak seperti sekarang terjadi terhadap Bapak Ridwan Kamil. Iya, kehilangan anaknya. Kehilangan anaknya. Betapa dalamnya kesedihannya. Dan itu terhanyut ke satu sungai di luar negeri kan itu. Nah, sekarang atas perintah Allah, bayangkan. Tadi juga perintah Allah sebenarnya, meninggalnya putranya Pak Ridwan Kamil. Ini juga sama. Ini bagaimana keikhlasan, ini menjaga keikhlasannya. Tidak gampang gitu. Sekarang kita disuruh mengikhlaskan hartamu, bukan anakmu gitu loh. Nah, sekarang digantikan untuk apa? Kurban, mendekatkan. Nah, target daripada memberikan tadi itu harta untuk orang-orang fakir miskin, sekarang digantikan bahwa untuk fakir miskin yang memerlukannya, agar ia bisa merasakan kenikmatan makanan daging yang disembelih tadi itu. Dari hasil apa? Dari kedekatan dia kepada Allah. Jadi orang mengorbankan itu, mengorbankan kedekatannya kepada Allah itu. Dekatnya, menghasilkan kedekatan. Orang ngasih misalkan kambing atau harta yang diberikan ketika berkorban, itu harus ada laki ya robbah, harus ada hasilnya. Contoh, saya berzikir, mengamalkan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, menghasilkan ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatma'il qulub. Ketika saya bertakwa, saya percaya kepada Allah, saya amalkan, saya takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selalu koneksinya selalu nyambung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa, Allah buatkan jalan keluarnya dan sekaligus dapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selalu nyambung. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hatimu tenang. Sekarang hanya dengan berkorban engkau dapat perjumpaan dengan Allah. Laki ya Rabbah. Ketika laki ya Rabbah, perjumpaan dengan Allah, kenal Allah dan dibuka hati kita, hasilnya harus ada. Makanya ketika kita korban disunahkan kita lihat gini. Lihat dan lihat, sudahkah hatimu ditarik oleh Allah di saat korbanmu yang dikasihkan dengan ikhlas, maka ruhmu berjalan. Annal qalba yasiru ilallahi azza wa jal, sesungguhnya hati itu yasiru, berjalan. Kalau sudah diterima korban itu, yasiru, dia berjalan ruhnya ilallahi azza wa jal. Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu. Yasiru ilallah. Rasulullah mengatakan begitu. Jika dibuka oleh Allah hatimu, idza dakhala nurul qalba insaraha wan fasaha. Kalau nur itu masuk dalam hatimu, engkau merasakan insaraha wan fasaha. Ketika insaraha wan fasaha, maka al-inabatu ila daril khulud. Engkau dibawa oleh Allah ila daril khulud. Ila itu menuju daril khulud. Jadi menuju alam abadi. Wa tajafi an daril ghurur, meninggalkan alam yang penuh tipuan ini. Karena ketika berkorban itu meninggalkan ini semuanya. Ruhmu diajak oleh Allah. Yang berkorban mendekat pada Allah dengan amalan-amalan yang telah diberikan, maka ruhmu dibawa oleh Allah. Al-inabatu ila daril khulud. Wa tajafi an daril ghurur wa ta'ahub lil maut qabla nuzulil maut. Ini yang banyak nggak kepikir oleh kita. Korban kita hanya sudah ritual begitu saja. Itu pun sudah bagus. Kita harus punya tambahan ilmu yang bagaimana berdampak. Sama dengan tadi, kita sudah bagus sholat. Kepikir nggak? Sungguh sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Satu hari sholat, keji dan mungkar kita tuh hilang. Kenapa hilang? Dicabutnya. Wa karroha ilaikum kufra wal fusuq wal isyan. Allah cabut itu.
kekufurannya, kefasikannya, kemungkarannya dicabut. Satu hari kita sholat, tanha anil fahsyi wal munkar, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tapi Allah turunkan cinta dan iman ke dalam hatimu, dan Allah mencabut, membencikan engkau kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dicabut. Dan kita dihilangkan oleh Allah, dicabutnya semua kejahatan-kejahatan dari kita. Satu hari itu, satu hari sholat, itu dicabutnya kejahatan. Seketika itu. Nah, kenapa kita tidak merasakan itu? Berarti kan gagal. Oke, sudah sholat. Tapi tujuan sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar nggak dapat. Sekarang, tujuan kita korban. Berapa tahun kita korban berkali-kali. Tapi tidak ada dampak spiritual. Tujuan spiritualnya nggak dapat gitu loh. Bahkan kadang malah muncul kejahatan, kesombongan. Nah itu. Itu yang jadi lebih bahaya lagi. Karena sudah berkorban sapi yang Besar, yang limosin gitu kan, yang besar, tapi terus ada lagi kaya malah cari sapi yang paling kecil. Itu terjadi ketika putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil kan gitu. Nah ini cari anak yang hatinya cupet gitu kan, hatinya sempit. Dia cari, toh ini tidak dimakan sama orang, gitu kan, hanya dipersembahkan di atas gunung. Untuk apa saya kasih bahan-bahan atau hasil panen saya dikasih yang paling bagus. Sementara Habil menggunakan barang-barang terbaiknya. Nah itu, ini penting sekali. Ini kan menunjukkan hatinya sendiri. Jangan dong gitu kan. Begitu, kecuali tidak punya sama sekali kan gitu. Kadang-kadang kita kan udah banyak juga harta kita itu. Kayaknya yang ini juga cukup, yang penting kan sapi. Ya kan? Sapi atau onta, yang kecil saja. Itu menunjukkan hatinya sebenarnya. Itulah, itu pribadi ya. Nah itu. Ya kalau bisa memang harus yang paling terbaik bagus, ya. Yang terbaik gitu. Tadi kalau kurban itu juga melepaskan ikatan dunia tadi ya. Tapi kan bagi ada beberapa kalangan yang tadi berduit banyak, ya dia berkurban dengan kambing atau sapi terbaik pun bagi dia, karena dia uangnya banyak, miliaran gitu ya, tidak ada masalah, tidak ada beban untuk mengeluarkan hartanya gitu ya. Iya. Itu bagus sebenarnya. Cuman masalahnya tidak ada beban ini, kalau memang ia merasakan tidak ada beban, yang perlu dibaca adalah bagaimana perjalanan rohaninya. Ini juga menjadi masalah karena tidak ada beban, karena sudah banyak hartanya, nggak berdampak. Mestinya nilai spiritualnya, rohaninya yang perlu diperhatikan. Ketika saya memberikan itu dengan keikhlasan, saya ingin baca hati saya sendiri, membaca bagaimana ruh saya diperjalankan oleh Allah. Itu intinya berarti. Itu intinya. Jadi tujuan berkorban itu bagaimana saya bisa merasakan perjalanan rohani diperjalankan oleh Allah. Sama dengan ini. Saya berzikir, saya bisa berzikir la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, atau saya sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu menghasilkan saya berdampak terhadap saya. Rabbi firli berdampak terhadap diriku, bagaimana saya bertobat, lalu saya dibaikkan oleh Allah. Lalu dicabutnya kejahatan dalam wa karraha ilaikum kufra wal fusuq wal isyan. Allah ambil kejahatan dalam diriku, kefasikan dalam diriku, dan maksiat dalam diriku dicabut seketika. Hari itu juga saya jadi baik. Itu targetnya sebenarnya. Itu yang banyak dilupakan. Ya, jadi bukan hanya sekedar dia mengeluarkan hartanya ya. Betul. Kalau mengeluarkan harta mungkin bagi seseorang ya Iya. gampang lah, mudah karena itu hartanya banyak gitu ya. Tapi tadi perjalanan rohani sementara tadi. yang sempit kayak kita ini kan gitu, merasa berat itu mengeluarkannya. Aduh, ini kayaknya aku dapat balasan nggak dari Allah gitu kan? Bisa digantikan lebih baik apa enggak? Nah, itu kadang yang miskin-miskin macam kita ini gitu. Nah, itu malah mikir-mikir, aduh berat banget itu kan itu. Kalau kita ngasih misalkan 25 juta itu, deg-degan juga itu. Nah, itu juga berat juga. Yang satu kelepasan, kelegaan, satu lagi kesempitan.
Nah, ini juga ketutup juga istitarun wa zulma. Sekarang sebenarnya bagaimana itu dipastikan secara pribadi ya. Iya. Secara pribadi, setiap apa yang kita berikan amalan itu pasti menghasilkan kebaikan. Baik secara pribadi dalam dirinya maupun nanti secara getaran gelombang-gelombang pikiran kita dan perasaan kita menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat sekitarnya. Itu aja, menjadikan kebaikan-kebaikan untuk umat itu sebenarnya. Dan menghasilkan kemudahan-kemudahan untuk lingkungannya. Ya ja'allahu makhraja juga wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Untuk kita pribadi, Allah buatkan jalan keluar dan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka lagi kan itu. Dan itu tidak bisa didoktrinkan kecuali dengan keimanan sebenarnya itu. Kalau enggak nanti masalah. Sehingga rame lah orang kan kasih sedekah nanti kamu dapat begini. Nah, itu yang ngeri juga sedekah tapi akhirnya diiming-imingi itu minta balasan langsung segitu. Itu bahaya katanya. Karena orang pasti menunggu balasan itu. Ikhlas mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam beramal, beragama itu harus ikhlas. Udah nggak usah pikirin gitu loh. Jadi kalau indikasi apa Ustaz, ketika kita berkurban dan kurban itu diterima oleh Allah, ada nggak yang bisa dideskripsikan Ustaz? Bisa. Gini, tadi kan inna sholata tanha anil fahsyail munkar. Ukurannya ya? Ukurannya. Setelah saya sholat, kok saya sekarang marahnya kok berkurang ya? Iya. Hatiku sekarang bertambah tenang ya, gitu kan? Dan perilaku kita menjadi berubah banyak. Dan setiap saya sholat, kok tambah khusyuk dan enak rasanya dan nikmat dalam hatiku. Memang begitu Al-Quran menyebutkan. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum kufra wal fusuq wal isyan. Menghiasi hati di sini terasa. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Allah turunkan. Indikasinya di situ. Tandanya di situ. Allah turunkan rasa cinta dan iman. Di sini orang beriman disebut Allah bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Wa karraha ilaikumul kufra. Di sini terasa tuh. Tidak ada kekufuran lagi, kefasikan nggak ada, maksiat tuh nggak kepengen. Kenapa? Dicabut. Beda kalau kita tidak mau maksiat, itu namanya saya yang tidak mau. Iya, apalagi lingkungannya baik-baik semua lah ya. Baik-baik semuanya kan gitu. Dicabut nggak dalam hati untuk maksiat? Dicabut. Marahnya dicabut, makanya disebut wakarroha, dibencikan. Ilaikumul kufra, wal fusuq, kekufuran, wal fusuq, fasik, wal isyan, maksiat nggak kepengen. Namanya nggak kepengen gimana sih? Iya. Ya udah nggak kepengen. Orang iman tuh nggak kepengen maksiat. Dan itu berlaku juga ketika kita kurban saja. Sama. Makanya ini kan untuk kurban itu mendekatkan pada Allah. Ketika fa'idni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablum. Ketika sudah akrab dengan Allah, kurban itu mengakrabkan kita dengan Allah. Maka Allah turunkan ketenangan. Ketenangan. Gitu. Allahu ma'i. Innallaha ma'ana. Ketika ma'ana, apa yang dirasakan? Apakah ada kelkisan? Ketika ma'ana, rezeki ada di sampingnya. Jalan keluar juga ada di sampingnya. Keberkahan ada di sampingnya. Di samping Allah maksudnya. Di dekat Allah. Kita enak bersama Allah itu. Ma'allah. Nah, itu. Jadi kalau kita sering berkurban tapi tidak ada perubahan perilaku dalam keseharian kita, berarti katakanlah indikator kesolehannya belum diterimanya amal ibadah itu belum terlihat Ustaz ya. Iya, perlu kita amati sendiri. Iya, iya. Kalau sudah begitu, memang ketika pas potong kurban, kita mesti disunahkan untuk berada di situ. Untuk apa? Mengingatkan selalu kembali bahwa ini didekatkan di saat kita mengkorbankan diri, di situ kita ingin merasakan seketika itu. Contoh gini. Ketika ingin merasakan, ketika sudah kelihatan itu dikurbankan, ada nggak roh saya berjalan? Rasa itu harus diamati ya. Diamati rasa itu rasa jalan. Sama dengan ketika takbiratul ihram, ada rasanya nggak roh saya berjalan menuju Allah? Kan gitu. Sekarang orang nonton sepak bola yang sangat mencintai tentang permainan itu, ada rasanya nggak saya nonton sepak bola itu? Itu
nonton bola saja. Ada rasanya nggak nonton bola itu? Histeris lah ya. Histeris, ya kan? Euforia, ada di situ. Kenapa nggak ada rasanya sholat? Kurban. Kita harus nonton. Sama ketika kita lihat barang atau benda yang kita korbankan, yang menghasilkan ruhnya kita, menghasilkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada rasanya nggak getaran itu ketika kita lihat itu? Perlu dilihat, penting. Bagaimana ruh berjalan menuju Allah. Makanya bagaimana kita ketika tawaf, wukuf di Arafah, itu harus langsung di lapangan. Makanya tahunnya harus pas, jamnya harus pas, gitu kan? Makanya itu suasananya yang mesti kita rasakan di situ. Ustaz, apa tip-tip Ustaz ya ketika berkorban itu yang mungkin untuk jamaah khusus yang juga sedang menonton ini, supaya ruh kita dibawa oleh Allah dalam ketika prosesi pemotongan hewan kurban itu, Ustaz? Apa yang harus dilakukan gitu? Yang pertama harus ikhlas. Harta itu harus bersih. Hartanya harus bersih. Harus bersih. Dari harta yang bersih, yang kedua, halal ya. Memang kita harus banyak istighfar. Karena antara istighfar dan korban itu tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, memang harus menyaksikan seperti menyaksikan di saat kita memberikan apa saja amalan, disaksikan oleh hati kita sendiri. Jadi kalau kita memberikan satu amalan, hati harus menyaksikan, bukan mata. Oh, hati harus hadir ya? Hati harus hadir. Di saat orang menyembelih itu, hati kita harus membuka diri untuk merasakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Makanya huwallazi, dia Allah turunkan sakinah dalam hati. Jadi orang diterima itu akan mendapatkan sakinah di dalam hati itu. Barang yang dikorbankan akan menghasilkan huwallazi anzala sakinah. Allah turunkan sakinah, tenang dalam hati. Kemudian ia merasakan insaraha wan fasah. Lalu ia merasakan idza dakhala nurul qalba insaraha wan fasah. Kalau nur itu masuk, kan itu cahaya. Ini permainan cahaya Allah tuh. Jadi ilmu ini ilmu cahaya, nur. Kalau nur sudah dibuka, maka tampak semuanya, tersingkap batin kita. Dan kita bisa mampu melihat annal qalba yasiru ila Allah azza wa jalla. Kita mampu melihat kalbu kita itu yasiru, berjalan ila Allah. Kerasa itu. Ketika kurban, pas kurban itu selesai, ketika dia diam itu ruh itu berjalan tuh. Di sini rasanya itu insaraha itu dia. Wan fasaha, lapang. Lapangnya bisa rasakan sendiri, makanya pribadi banget. Iya. Apalagi kan disunahkan memotong sendiri itu rasanya lain. Betul, beda. Rasanya lain ya. Ya Allah, ini kurbanku dan aku persembahkan karena Allah. Itu sunnahnya itu. Sehingga bisa merasakan pelepasannya. Pelepasannya ruh yang dibawa oleh Allah kurban ini, dan ruh kita juga mengikuti perjalanan bersama itu. Oh, subhanallah. Itu ruh kita berjalan. Ya Allah, itu dahsyat sebenarnya. Ini paling dahsyat sebenarnya. Ini nyambungnya kepada haji itu. Masya Allah. Dahsyat. Wah, ini harus ada pembahasan haji lagi Ustaz. Iya. Sebentar lagi kan umat Islam sedang akan melakukan ibadah haji. Iya. Masya Allah, ini kayaknya masih banyak tadi yang harus diungkap di kajian kali ini. Iya. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ustaz ini semakin menambah tidak hanya pengetahuan, tapi satu keimanan saja. Keimanan bahwa setiap kali kita berkurban juga semakin nambah iman kita. Ketika nambah iman kita tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz, maka ruh itu akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari percakapan di pagi ini, Ustaz. Iya. Masya Allah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.